Pengertian teori pembelajaran. Teori adalah rangkaian definisi, variabel, dan dalil yang memiliki kaitan sehingga memberikan sebuah interpretasi sistematis terhadap suatu fenomena. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara pengajar, peserta didik, dan sumber belajar dalam sebuah lingkungan belajar. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran adalah suatu usaha mendeskripsikan tentang cara seseorang belajar, sehingga deskripsi tersebut dapat membantu dalam memahami proses inherent yang kompleks dalam belajar. Menurut Dick and Carey menjelaskan bahwa komponen pembelajaran ada 4, yaitu pelajar, guru, sumber belajar, dan lingkungan belajar. Teori pembelajaran ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang berfokus pada perilaku, yakni belajar. Diartikan sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, sehingga terjadi proses perubahan perilaku. Berikut beberapa ilmuwan penggagas teori behavioristik, antara lain Ivan P. Pavlov. Menurut Ivan, perilaku dapat dibentuk secara berulang-ulang dengan memberikan suatu stimulus sehingga menimbulkan respon yang refleks. Perilaku dapat dibentuk secara berulang-ulang dengan memberikan suatu stimulus sehingga menimbulkan respon dari anak yang dapat dikondisikan untuk memiliki kesadaran dan sensitivitas gender berdasarkan pengalaman ketika belajar. Yang kedua yaitu Edwin Guthrie. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Tingkah laku manusia dapat diubah dari yang baik menjadi buruk ataupun sebaliknya. Menurut Edwin, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengubah tingkah laku. Yang pertama yaitu metode respon bertentangan dengan memberikan stimulus yang tidak disukai atau ditakuti oleh anak. Yang kedua yaitu metode membosankan dengan memberikan stimulus yang disukai anak secara terus-menerus hingga anak tersebut bosan dan tidak meresponnya. Yang ketiga yaitu metode mengubah lingkungan menjadi lebih menarik. Selanjutnya adalah J.P. Watson. Perubahan tingkah laku dapat diamati secara langsung dengan melihat perubahan yang terjadi berdasarkan pengalaman empirik. Seorang anak dapat mengalami perubahan tingkah laku berdasarkan tingkah laku orang lain yang dilihat secara nyata atau berdasarkan observasinya. Yang selanjutnya yaitu Skinner. Teori Skinner dikenal dengan operant conditioning. Suatu respon juga dapat menghasilkan konsekuensi berupa hadiah atau hukuman yang akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Yang selanjutnya yaitu Thorndike. Belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba apabila ada hal yang tidak diketahui sampai menemukan jenis respon yang paling tepat terkait masalah yang dihadapi. Teori ini disebut dengan teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Thorndike. Mengatakan bahwa belajar adalah sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, baik diamati ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu Clark Hull. Stimulus selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Dalam teori ini, implementasinya yaitu bisa dengan guru mengamati motivasi belajar setiap siswa, kemudian merencanakan kegiatan siswa berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Dengan adanya motivasi, maka belajar merupakan penguatan. Semakin banyak belajar, maka akan semakin kuat motivasi dan keberhasilan belajarnya. Baik, di sini saya Osinda Fatahuriski akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Aizatul. Teori pembelajaran yang selanjutnya yaitu teori kognitistik. Teori ini mengatakan bahwa belajar bukan hanya sekedar bagaimana hubungan antara stimulus dan respon, akan tetapi belajar adalah suatu proses berpikir yang sangat kompleks. Artinya, teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar.
Adapun proses belajar yang dimaksud adalah usaha untuk memahami dan mengenal segala sesuatu. Oleh sebab itu, seorang siswa harus aktif terkait usahanya dalam belajar, sebab usahanya lah yang akan mempengaruhi keberhasilannya. Bentuk keaktifannya bisa dengan mencari pengalaman, informasi, dan memecahkan suatu permasalahan, dan lain sebagainya. Tokoh penggagas teori kognitistik yang pertama adalah Robert M. Gagne. Menurutnya, belajar merupakan interaksi kondisi internal dengan kondisi eksternal dari lingkungan melalui proses kognitif. Artinya, teori Gagne ini adalah teori model pemrosesan informasi dalam otak manusia. Saya berikan contoh, ketika anak belajar dan menerima sinyal berupa apa yang ia lihat atau didengar, seperti ketika melihat seseorang membawakannya sinyal berbentuk mainan, maka anak akan menunjukkan ekspresi senang. Kemudian contoh yang lain adalah menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, misalnya memahami hubungan antara diameter dengan keliling suatu lingkaran, dan lain sebagainya. Tokoh yang selanjutnya adalah Jan Piaget. Menurutnya, perkembangan kecerdasan seseorang itu dimulai dari lahir sampai dewasa dan bersifat dinamis, sehingga proses belajar yang dialami seorang anak itu berbeda-beda pada tahap yang satu dengan tahap yang lain. Dan semakin dewasa anak, maka semakin banyak pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman hasil dari lingkungannya. Selain itu, juga semakin tinggi tingkat kecerdasannya, maka semakin teratur cara berpikirnya. Karena itu, seharusnya guru harus paham tahap-tahapan perkembangan kognitif anak didiknya, serta memberikan isi, metode, dan media pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut. Tokoh kognitistik yang selanjutnya adalah Ausubel. Menurutnya, proses belajar dipengaruhi oleh kebermanaan teknik dan bahan pengajaran serta keaktifan siswa. Nah, maksudnya adalah siswa akan belajar dengan baik apabila isi pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswanya, atau advanced organizer. Apa sih advanced organizer itu? Nah, advanced organizer itu adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Tujuannya untuk menjelaskan, mengintegrasikan, dan menghubungkan materi baru dalam tugas pembelajaran dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga siswa itu dapat mengingat kembali informasi apa yang berhubungan dan membantu menanamkan pengetahuan baru yang selanjutnya akan dipelajari. Tokoh yang selanjutnya adalah Brunner. Tokoh ini adalah tokoh yang terkenal dengan teori penemuannya atau discovery learning. Nah, menurutnya pembelajaran itu berfokus pada penemuan, di mana dalam belajar siswa berinteraksi dengan lingkungan, bereksplorasi, bertanya, dan melakukan percobaan. Artinya, proses belajar akan berjalan baik apabila guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menemukan sesuatu, seperti konsep, teori, definisi, dan lain sebagainya, berdasarkan kemampuan siswanya sendiri. Dengan catatan, siswa tetap perlu dibimbing untuk memahami sebuah konsep belajar, sehingga nantinya siswa akan menemukan konsep belajar tersebut. Nah, ada 3 fase proses belajar menurut Brunner. Yang pertama adalah fase informasi atau penerimaan materi, kedua adalah fase transformasi, yaitu menganalisis, mengubah, dan memindahkan informasi yang telah diperoleh, dan yang terakhir adalah fase evaluasi, yaitu fase proses menilai kemampuan dirinya sendiri untuk memecahkan suatu masalah yang akan Selanjutnya adalah teori humanistik. Teori humanistik ini merupakan teori belajar yang bermuara pada manusia dan memiliki prinsip memanusiakan manusia. Kegiatan belajar dianggap berhasil apabila si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya. Kemudian dalam prosesnya, siswa harus berusaha secara perlahan agar mampu mencapai aktualisasi diri dengan baik. Aktualisasi di sini seperti menjadi orang yang mandiri, percaya diri, fleksibel, dan mampu menerima dirinya sendiri, perasaan mereka, maupun lain-lain yang ada di sekitarnya. Kemudian pada dasarnya, teori humanistik ini mendorong siswa menjadi mandiri, independen, kemudian berani mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi orang yang kreatif,
menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Tokoh penggagas teori humanistik ini yang pertama adalah Bloom dan Carthull. Menurut mereka, aspek belajar dibagi ke dalam 3 aspek. Nah, aspek ini sudah seringkali kita dengar atau sudah tidak asing bagi kita. Yang pertama adalah aspek kognitif, kedua adalah aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Yang pertama adalah aspek kognitif atau aspek penguasaan ilmu. Nah, aspek ini biasanya berisi perilaku yang menekankan pada sisi intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua adalah aspek afektif atau sikap, berisi perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan adaptasi terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik atau aspek keterampilan. Aspek ini berisi perilaku yang menekankan pada sisi motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan lain sebagainya. Tokoh yang kedua adalah Kolb. Menurut Kolb ada 4 tahapan belajar. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Pengalaman konkret ini yaitu dalam suatu kondisi siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian, tetapi belum bisa memahami kejadiannya. Yang kedua adalah pengamatan aktif dan reflektif, yaitu siswa mulai mampu mengamati kejadian, kemudian berusaha memikirkan dan memahaminya. Yang ketiga adalah konseptualisasi, yaitu siswa mampu membuat teori dan abstrak tentang hal yang pernah ia amati. Dan yang keempat adalah eksperimentasi aktif, yaitu siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum ke suatu situasi yang lebih baru. Tokoh humanistik yang ketiga adalah Honey dan Mumford. Beliau ini membagi siswa ke dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe aktivis, yaitu siswa yang cenderung berpikiran terbuka dan senang mencari pengalaman baru. Yang kedua adalah tipe reflektor. Biasanya siswa ini memiliki sikap penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan sangat teliti. Yang ketiga adalah tipe teoris, yakni siswa yang senang menganalisis dan kritis. Kemudian yang keempat adalah tipe pragmatis. Mereka ini senang dengan praktek dan tidak suka bertele-tele. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok lainnya. Silakan, saya persilakan kepada Novi. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Novi Dwi Febriani, NIM 191100136. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai macam-macam teori pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teori konstruktivistik. Nah, dalam teori ini, pengetahuan berpusat dari dalam diri sendiri dan merupakan hasil konstruksi atau bentukan diri sendiri. Nah, proses pembentukannya dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadikan konstruksi pemahaman karena adanya pemahaman yang lebih baru. Kemudian, ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistis pernah dikemukakan oleh Driver dan Oldham. Di antaranya, 1. Orientasi, yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dengan melakukan suatu observasi. Sedangkan yang kedua yaitu elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya. Yang ketiga yaitu restrukturisasi ide, yang artinya membangun dan mengevaluasi ide-ide baru. Dan yang terakhir adalah review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan dengan menelaah gagasan. Nah, ilmuwan penggagas dari teori konstruktivistik diantaranya adalah Vygotsky dan John Dewey. Nah, menurut Vygotsky, terbentuknya pemahaman baru terjadi pada saat interaksi sosial, sehingga dalam interaksi sosial tersebut terjadi pembelajaran dengan objek belajar seperti pembelajar dengan teman sebaya. Nah, yang kedua, menurut John Dewey, anak merupakan pembelajar aktif dan pembelajaran lebih baik menggunakan praktik dengan berfokus pada adaptasi terhadap lingkungan, sehingga anak mampu berpikir lebih dinamis dan reflektif dalam memecahkan masalah sehingga tidak hanya terpaku pada hal-hal akademis. Selanjutnya yaitu pengertian taksonomi hasil belajar. Yang pertama yaitu pengertian taksonomi. Nah, taksonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata taksis dan nomos. Taksis yang berarti pengaturan dan nomos yang berarti ilmu pengetahuan.
Nah, taksonomi merupakan sistem klasifikasi atau sistem pengelompokan. Nah, taksonomi dapat juga diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat lebih khusus atau spesifik. Nah, taksonomi ini dapat digambarkan seperti hubungan sebuah keluarga antara anak dengan ayah yang berada dalam satu struktur hierarki yang terhubung antara satu dengan yang lain. Nah, taksonomi adalah sebuah kerangka untuk mengklasifikasikan pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu pengertian hasil belajar. Yang pertama, menurut H. Malik, hasil belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari sebelumnya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Pengertian yang kedua, hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar. Nah, berdasarkan pengertian tadi, hasil belajar dapat menerangi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti satu kegiatan pembelajaran, di mana tingkat keberhasilan tersebut kemudian ditandai dengan skala nilai yang berupa huruf atau kata atau juga bisa dengan simbol. Nah, hasil belajar sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Nah, hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, dan akan tetapi dapat juga berupa suatu perubahan, penalaran, kedisiplinan, keterampilan, atau hal-hal yang menuju kepada perubahan yang sifatnya positif. Dan jadi dengan adanya hasil belajar, orang dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami, memiliki materi pelajaran tertentu. Dari hasil belajar, pada akhirnya dapat difungsikan atau ditujukan untuk keperluan seperti untuk seleksi, untuk kenaikan kelas, atau untuk penempatan kelas. Kemudian dapat diambil kesimpulan bahwasanya taksonomi hasil belajar adalah suatu pengelompokan atau klasifikasi hasil belajar yang telah dicapai oleh seorang siswa setelah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pelajaran tertentu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, keberhasilan belajar tidak hanya dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan para pendidik, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagaimana Umar H. Malik mengemukakan adanya beberapa faktor kesulitan belajar pada siswa. Antara lain, yang pertama yaitu faktor yang berfungsi dari diri sendiri. Nah, dari dalam diri sendiri ini seperti adanya sakit pada siswa, sehingga otak sulit untuk menerima materi yang telah dipelajari oleh siswa tersebut. Adanya faktor psikologis karena ada kesehatan mentalnya yang terganggu, atau juga bisa dikarenakan kurangnya motivasi belajar pada anak tersebut. Yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari keluarga. Contohnya, cara mendidik anak yang kurang baik, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, kurangnya motivasi dari orang tua atau dorongan dari orang tua kepada anak, dan juga bisa jadi karena adanya kondisi keuangan pada keluarga tersebut. Yang ketiga yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan. Nah, contohnya seperti guru yang kurang berkompeten dalam mengajarkan siswa-siswanya. Yang kedua, metode dalam mengajar yang kurang efektif.
Bisa jadi juga karena adanya kurangnya fasilitas yang diberikan oleh sekolah untuk menunjang pembelajaran. Yang keempat yaitu faktor yang bersumber dari masyarakat. Contohnya, anak tersebut salah dalam pergaulan, lingkungan tetangga yang kurang mendukung, dan adanya aktivitas masyarakat yang mengganggu anak dalam proses belajar di rumah. Saya Maulidi Solihatul Fitro akan menjelaskan mengenai macam-macam dari taksonomi hasil belajar. Yang pertama yakni taksonomi Bloom. Pencetus dari taksonomi ini bernama Benjamin S. Bloom yang dilahirkan pada 21 Februari tahun 1913 di Lansford, Pennsylvania. Beliau merupakan seorang konsultan sekaligus aktivis internasional dalam bidang pendidikan. Beliau wafat pada 13 September tahun 1999. Sejarah awal terbentuknya dari taksonomi Bloom ini yakni pada tahun 1950-an pada konferensi Asosiasi Psikologi Amerika. Bloom beserta kawan-kawannya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar yang dilakukan di beberapa sekolah, ternyata jika dilihat dari persentase terbanyak per butir soal yang diujikan hanya meminta murid mengandalkan hafalan mereka. Sementara itu, menurut Bloom, hafalan merupakan tingkatan paling rendah dalam kemampuan berpikir atau thinking behavior. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom beserta beberapa orang lainnya yakni Engelhardt, First-Hill, dan Cradwell yang berhasil memperkenalkan taksonomi Bloom ini. Hal ini kemudian menjadi struktur hierarki yang mana dapat mengidentifikasi kemampuan seorang murid dari mulai tingkatan yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Dalam taksonomi ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 ranah dalam kemampuan intelektual, yakni kognitif, afektif, serta psikomotorik. Dalam ranah kognitif cenderung terfokus pada aspek intelektual seperti keterampilan dalam berpikir serta pengetahuan. Ranah ini terdiri dari 6 tingkatan atau level, yakni yang pertama pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau persepsi atau comprehension, yang ketiga penerapan atau application, yang keempat penguraian atau penjabaran atau analysis, yang kelima pemaduan atau sintesis, yang keenam penilaian atau evaluation. Selanjutnya dalam ranah afektif terdiri dari segala hal yang berkaitan dengan emosi atau rasa. Terdiri dari 1. Menerima atau receiving, yang kedua menjawab atau responding, yang ketiga menilai atau valuing, yang keempat organisasi atau organization, yang kelima karakteristik atau karakterisasi. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik berhubungan dengan motorik dan fisik. Dalam ranah ini keterampilan diasah melalui seberapa sering ia melakukannya. Perkembangan ini diukur dari sudut ketepatan, kecepatan, cara atau teknik pelaksanaan, jarak, dan lain-lain. Dan pada tahun 1994, taksonomi Bloom pada ranah kognitif ini direvisi oleh murid Bloom, Lorin Anderson, Cradwell, sehingga ranah kognitif revisi taksonomi Bloom ini terdiri dari 6 jenjang domain, diantaranya yakni 1. Mengingat atau remembering, 2. Memahami atau understanding, 3. Menerapkan atau applying, 4. Menganalisis atau analyzing, mencipta atau creating, dan yang terakhir yakni menilai atau evaluating. Nah, berikut ada gambaran di bawah ini, yakni perbedaan antara taksonomi Bloom yang lama dengan revisi taksonomi Bloom. Jika pada taksonomi Bloom yang lama, pada law, order, thinking, skill, terdapat pengetahuan, pemahaman, penerapan. Sementara pada revisi taksonomi Bloom yang law, order, thinking, skill, terdapat mengingat, memahami, serta mengaplikasikan. Sementara pada high order thinking skill terdapat analisis, sintesis, evaluasi pada taksonomi Bloom yang lama. Sementara pada revisi taksonomi Bloom yang baru terdapat menganalisis, mengevaluasi, serta mengkreasi. Itu perbedaan dari taksonomi Bloom yang lama dengan revisi taksonomi Bloom yang baru. Selanjutnya yakni taksonomi Gagne. Pencetus dari taksonomi ini bernama Robert Mills Gagne yang lahir pada 21 Agustus tahun 1916 di Andover Utara, serta wafat pada 28 April 2002. Teori yang
dibahas oleh Gagne termasuk dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurutnya, perilaku manusia yang berbeda-beda ini berasal dari hasil belajar. Beliau juga mengatakan bahwa keterampilan yang bisa diteliti sebagai hasil dari belajar tersebut dinamakan kemampuan-kemampuan atau kapabilitas. Gagne mengklasifikasikan hasil belajar dalam 5 kategori kapabilitas, diantaranya yakni yang pertama informasi verbal, merupakan kapabilitas atau kemampuan guna mengkomunikasikan secara lisan mengenai pengetahuan dan fakta-fakta. Informasi ini didapatkan dengan cara membaca buku atau kegiatan lisan lainnya. Yang kedua yakni keterampilan intelektual, merupakan kapabilitas intelektual yang mana merupakan kemampuan guna mampu menguasai suatu konsep atau aturan serta dalam pemecahan masalah. Yang ketiga yakni strategi kognitif, merupakan kemampuan atau kapabilitas dalam mengkoordinir dan mengembangkan selama proses berpikir melalui pembuatan analisis, merekam, serta membuat sintesis. Yang selanjutnya yakni sikap, merupakan kapabilitas atau kemampuan dalam merespon dengan tepat atas stimulus berdasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Nah, respon tersebut bisa berupa respon positif maupun negatif. Itu semua bergantung pada hal penting atau tidaknya suatu objek. Yang selanjutnya yakni keterampilan motorik, merupakan kapabilitas atau kemampuan guna mengetahui seseorang mempunyai kapabilitas keterampilan motorik. Hal ini dapat dilihat dari segi ketepatan, kecepatan, kelancaran gerakan anggota badan yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang terakhir yakni taksonomi Merrill. M. David Merrill bergelar MBA dari Brigham Young University pada tahun 1961 serta gelar PhD dari University of Illinois pada tahun 1964. Merrill mencetuskan komponen display teori pada tahun 1983 yang mana hal ini merupakan pengembangan dari taksonomi Gagne. Merrill mengklasifikasikan belajar menjadi 2 dimensi, diantaranya yakni konten atau isi, yang mana dalam hal ini terdiri dari fakta-fakta, konsep, simbol, prosedur, satu set langkah memerintahkan, dan prinsip bekerja melalui baik dan efek penyebab atau hubungan. Yang terakhir yakni kinerja. Ketiga jenis dari kinerja ini adalah mengingat, menggunakan atau aplikasi, serta menemukan atau menggeneralisasikan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah implementasi teori pembelajaran dan taksonomi hasil belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama akan kita bahas adalah teori pembelajaran. Teori yang pertama adalah teori kognitistik. Teori kognitistik diibaratkan seperti komputer. Proses awalnya dengan menginput data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Nah, pada teori ini seorang pendidik dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam harus menyampaikan materi semenarik mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang simpel, dan mampu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mereka saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-teman mereka. Teori yang kedua adalah teori behavioristik. Pada teori ini, terlalu fokus pada pendidik, sehingga menuntut peserta didik untuk berpikir. Maka dari itu, pendidik harus menyampaikan materi sejarah kebudayaan Islam semenarik mungkin, sekreatif mungkin, agar peserta didik tidak bosan, misalnya dengan video atau dengan game, dengan platform quizzes. Teori yang ketiga, teori humanistik. Pada teori ini, pendidik sebagai fasilitator, sehingga pendidik harus menciptakan first impression yang baik terhadap suasana kelas, kemudian pengalaman belajar yang baik kepada peserta didik. Dalam menyampaikan materi dengan menggunakan teori ini, pendidik harus semenarik mungkin dan sekreatif mungkin, sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk bertanya dan menumbuhkan beberapa gagasan atau ide. Contoh, pendidik menjelaskan, menerangkan, menceritakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zamannya para sahabat Nabi, umat Islam mempunyai toleransi yang tinggi kepada agama non-Islam.
kemudian disambungkan dengan zaman sekarang. Nah, pada zaman sekarang walaupun kita tidak hidup pada zamannya Nabi, kita tidak hidup bersama para sahabat Nabi, kita juga harus mempunyai toleransi yang tinggi kepada agama selain non-Islam. Teori yang terakhir adalah teori konstruktivistik. Teori ini adalah salah satu teori yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Pada teori ini, peserta didik diberikan ruang untuk membuat ide atau gagasan dengan bahasa mereka sendiri. Contoh dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, seorang pendidik memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat video. Misalnya, merangkum kisah Nabi Muhammad, kemudian dijadikan dalam satu video pendek dengan fitur TikTok atau Reels Instagram. Dengan menggunakan media sosial yang sehari-hari mereka gunakan, yang paling sering mereka gunakan, mereka akan lebih tertarik untuk mengikuti mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan mereka akan mudah untuk memahami materi apa yang disampaikan. Setelah kita membahas tentang teori belajar, sekarang kita akan membahas tentang taksonomi hasil belajar. Yang pertama adalah taksonomi Bloom. Seorang pendidik ketika menggunakan taksonomi Bloom harus mengetahui beberapa tahapannya dulu. Yang pertama, tentukan dulu tujuan pembelajarannya apa. Yang kedua, kompetisi pembelajaran yang akan dicapai apa sih? Apakah knowledge, skill, atau attitude? Yang ketiga, tentukan ranah kemampuannya. Nah, di taksonomi Bloom ada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, manakah yang mau dicapai? Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja kunci yang sesuai. Ini adalah yang penting, menggunakan kata kerja kunci yang sesuai, baik di indikatornya, di kompetisi dasarnya, maupun di tujuan pembelajarannya. Harus menggunakan kata kerja kunci yang sesuai. Nah, sekarang, contoh penerapan taksonomi Bloom pada sejarah kebudayaan Islam menggunakan ranah kognitif dengan 6 ranah. Peserta didik mampu mengingat kembali kisah Nabi Muhammad, kemudian mampu menjelaskan sebab akibat dalam kisah perjalanan Nabi Muhammad, mampu mengaplikasikan sifat-sifat baik Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu memberikan kritik atau saran atas kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, dan mampu mengulik kembali apa sih sejarah yang terselinap pada Nabi Muhammad. Nah, peserta didik mampu menguaknya, mampu menemukannya, sejarah yang tersimpan itu. Taksonomi yang kedua adalah taksonomi Gardner. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari masing-masing macam taksonomi Gardner. Yang pertama adalah informasi verbal. Nah, peserta didik mampu mendapatkan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam, baik itu dari buku, dari jurnal, ataupun dari blog. Yang kedua, kemampuan intelektual. Nah, ketika peserta didik, misalnya nih, sulit untuk memahami sejarah dengan cara membaca saja atau mendengarkan pendidik menjelaskannya. Nah, kemudian peserta didik mempunyai cara yang tepat untuk memahami materi tersebut dengan apa? Dengan membuat ringkasan atau dengan menghafalnya. Yang selanjutnya adalah strategi kognitif. Peserta didik misalnya kesulitan dalam menghafal nama-nama tokoh sahabat Nabi Muhammad. Dia kesulitan menghafal dengan menggunakan trik gurunya. Kemudian dia menggunakan trik lain, yakni dengan membuat ia catat, kemudian ia buat lagu. Selanjutnya adalah sikap. Responsibilitas. Jadi apabila pendidik memberikan nuansa yang baik, maka peserta didik akan memberikan feedback yang baik pula. Nah, kalau pendidik memberikan nuansa yang buruk, ya maka peserta didik akan memberikan feedback yang kurang baik juga. Selanjutnya adalah keterampilan motorik. Nah, contohnya adalah sejauh apa sih peserta didik mampu menghafal nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad dengan cepat dan tepat.
Baik, taksonomi yang terakhir, yakni taksonomi Merrill. Taksonomi Merrill mempunyai dua kategori, isi dan kinerja. Nah, taksonomi Merrill tidak sekomprehensif taksonomi Bloom, sehingga jarang sekali digunakan. Karena jarang sekali digunakan, sehingga sulit untuk dipraktekkan dalam pembelajaran. Begitupun dalam referensi-referensi yang lain, taksonomi Merrill pun jarang sekali digunakan atau ditemukan dalam pembelajaran. Terima kasih dan sekian apa yang kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami memohon maaf apabila ada penjelasan kami yang kurang jelas ataupun penyampaian kami yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.